Seperti yang saya terangkan di atas, bergelimpangan, berjatuhan, KO dengan tahdiran-tahdiran sang dai salafi dalam kenangan tadi. KO semuanya. Dan bahkan menjadi momok yang sangat ditakuti oleh seluruh lawan-lawan dakwah salafiyah. Kalau sudah mendengar yang namanya Ja'far Umar Thalib melakukan tabligh akbar di sebuah tempat, ketakutan semua yang namanya hizbiyun, ketakutan semua yang namanya sufiyah, tablighiyah, ikhwaniyah, sururiyah langsung tiarap di tempat karena khawatir mendapatkan rudal sekat dari Ja'far Umar Thalib. Begitu. Sahih. Kalau sudah datang ke sebuah tempat melemparkan rudalnya, geblak langsung itu orangnya. Begitu. Wadah. Maka qanafidina azakumullah, dengan gugurnya orang yang dulunya kita tokohkan, yang dulunya sebagai seorang dai salafi, yang kita mengenal dakwah salafiyah dari beliau pada waktu itu, dengan gugurnya dia dikarenakan dia menyimpang dari siratal mustaqim, bukan kemudian salafiyun yang farah, yang berlepas diri dari pemikiran-pemikiran dia, kemudian juga dikatakan gugur pula, kemudian berbalik menjadi Ja'fariyun, wa antum ya bulada, menjadi salafi murni, wa salafi Ja'fari. Bukan demikian wahai bulada, tetapi yang sahih sesuai dengan apa yang terangkan oleh para ulama kita. Barang siapa yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman salafus saleh dalam setiap kehidupan sehari-hari dia, akidahnya, tauhidnya, muamalahnya, suluknya, akhlaknya, dalam semua kehidupan sehari-harinya, itulah yang namanya salafi. Walaupun sudah gugur dai salafinya, itu oknum. Wa antum wahai para bulada, bagaimanapun Anda mengemas, bagaimanapun Anda mengganti mesin panser tua Anda, tetap yang namanya panser tua. Yang namanya Burida, ya Buridal Hizbi tadi, nggak ada perubahannya. Yang namanya hijawat, ya hijawat, nggak ada perubahannya. Yang namanya Abdul Mabdad, nggak ada perubahannya. Yang namanya Nur Rafiq, nggak ada perubahannya. Wah, kata. Kecuali wahai para bulada, kemudian kalian itu kemudian kembali kepada prinsip yang benar, kembali kepada pemahaman yang benar, kembali kepada kitabullah, sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salafun saleh, meninggalkan jum'iyah kalian, meninggalkan nasofah, meninggalkan yauturat, meninggalkan haramain, meninggalkan darul bir, kemudian kalian bergabung dengan ikhwanul salafiyun di Indonesia ini, melancarkan dakwah yang sama dengan prinsip yang sama, mentahdir para jum'iyah tadi. Fa'an wa sahlan wahai para bulada, bukannya memiliki perbaikan yang dulunya Anda sebagai sururiyun, sebagai orang-orang yang sangat keras dalam mendakwakan sururiyah, Anda mulai melembek, bergabung orang-orang ikhwan muslimin, bergabung dengan ketua DPR orang MPR. Allah musta'an. Siapa namanya? Hidayat Nur Wahid. Allah musta'an. Gamblang jelas siapa kalian wahai para bulada. Walaupun kalian teriak-teriak dari mulai pagi sampai malam, sampai setahun penuh, sampai 1000 tahun, kamu teriak-teriak sebagai seorang salafi murni, tetap Anda itu ialah sama kayak Hidayat. Gitu. Sama. Wah, itu yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang namanya salafiyun di sepanjang zaman dan di sepanjang masa. Tidak ada perubahan. Karena yang namanya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Yang berubah itu ialah oknum-oknumnya. Kalau Anda masih kuat
untuk melangsungkan perlawanan melawan hizbiyah, dan kalian berada di barisan dakwah salafiyah, teruskan. Mari kita bersama-sama dengan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dengan du'atus salafiyin, kita melancarkan dakwah salafiyah sesuai dengan pemahaman kitabullah dan sunnah Rasulullah, dengan pemahaman salafun salih. Kita lancarkan, kita gerakkan, kita gencarkan dakwah salafiyah ini. Kita lawan berbagai macam dakwah-dakwah hizbiyah, baik dakwah hizbiyah salafi murni dalam tanda petik tadi, panser-panser tua tadi, ataupun dakwah-dakwah hizbiyah yang lainnya yang selama ini merasa mendapatkan angin dengan tumbangnya sang dai salafi dalam penangan tadi. Itu kalau Anda masih kuat. Tetapi kalau Anda kemudian tidak kuat, entah itu tergiur dengan lambaian-lambaian dinar Kuwait, atau tergiur dengan lambaian-lambaian rupiahnya Sobah, atau tergiur dengan dolarnya Amerika, atau karena perkara-perkara yang lainnya, atau karena kalian merasa ingin dijadikan sebagai tokoh masyarakat yang diterima oleh semua pihak, ya minggiro, nggak usah dekat-dekat ke sini, ya minggiro. Yang kepingin dakwah silakan dakwah, yang mau jatuh silakan jatuh. Yang namanya dakwah salafiyah tetap pada porsinya, tidak ada perubahan pada prinsipnya, tidak perubahan pada manhajnya. Hakala ya qanafiddina azakumullah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan insyaallah ta'ala kita bahas sedikit tentang bagaimana sesungguhnya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian beberapa usul, beberapa prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, beberapa usul prinsip manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, supaya lebih gamblang lagi, lebih tegas lagi bagaimana sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah salafiyun itu. Wa nabiyina azakumullah. Setelah kita mendengarkan tadi sejarah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dari mulai bapak kita Abul Bashar Adam alaihi salatu wassalam, yang kemudian diteruskan oleh para anbiya dan para rasul, dari mulai Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian juga diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian oleh para tabi'in, oleh para atba'ut tabi'in, oleh para imamatul huda di sepanjang zaman, yang telah disebutkan tadi oleh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah, sampai di zaman sekarang ini kita bisa memahami bersama bahwasanya manhaj salaf itu ialah Islam itu sendiri, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka ikhwan fillah azakumullah, manhaj salaf itu ialah manhajun kamil, manhaj yang sempurna. Karena Islam ialah dinun kamil, agama yang sempurna, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Maka man salat qanafitina azakumullah, ini mencakup segala aspek kehidupan umat manusia,
baik itu yang berkaitan dengan perkara agama mereka maupun yang berkaitan dengan perkara keduniaan mereka. Manhaj salaf yang itu merupakan dinul Islam ini mengatur berbagai macam apa yang dibutuhkan oleh segenap jin dan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manhaj salaf ini mengatur tentang akidah kaum muslimin, mengatur tentang cara ibadahnya kaum muslimin, mengatur bagaimana cara dakwahnya kaum muslimin, mengatur bagaimana akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur di kalangan kaum muslimin, mengatur yang namanya muamalah, hubungan sama manusia, baik itu bertetangga atau hubungan suami istri, atau dengan orang tua, atau dengan masyarakat, baik itu hubungan yang berkaitan dengan pertanian atau perdagangan atau perkara-perkara yang lainnya. Itu semuanya ikhwan fillah azakumullah diatur dalam manhaj salaf ini. Karena agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pun juga mengatur itu semuanya sebagai dinun kamil. Di sini ikhwan fillah azakumullah perbedaan antara prinsip salaf dengan prinsip-prinsip bid'ah yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok bid'ah dan para pimpinannya. Kalau prinsip salaf itu dinun kamil syamil, agama yang sempurna yang mencakup, yang biasa diistilahkan oleh para ulama syumuliyatud da'wah salafiyah, kesempurnaan mencakupnya dakwah salafiyah, berbicara tentang segala aspek kehidupan yang ada. Sementara dakwah-dakwah yang lainnya ini dibedakan dengan mereka memiliki prinsip-prinsip tertentu yang itu menyimpang dari siratal mustaqim, menyimpang dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang Khawarij menyimpang dari siratal mustaqim dengan pemikiran khurujnya, memberontak kepada para pemerintah, para penguasa muslimin. Orang-orang Syiah Rafidhah menyimpang dari siratal mustaqim dikarenakan mereka yang terlalu berlebih-lebihan dulu dalam mensikapi Ahlul Bait atau mensikapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beserta anak turunannya. Orang-orang Murji'ah mereka keluar dari siratal mustaqim dikarenakan mereka salah dalam memahami al-iman, pengertian iman seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Mu'tazilah mereka menyimpang dari siratal mustaqim dikarenakan mereka memiliki prinsip taqdimul aql 'ala an-naql, mendahulukan akal daripada nas-nas kitab dan sunnah. Orang-orang Asy'ariyah atau Jahmiyah atau Maturidiyah yang semisalnya, dan juga Mu'tazilah di antaranya, mereka semuanya keluar dari prinsip atau menyimpang dari prinsip, menyimpang dari siratal mustaqim dikarenakan mereka salah dalam memahami asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hakala ikhwanul muflisin, mereka menyimpang dari siratal mustaqim dengan ciri khas khusus, sangat getol dengan yang namanya siasahnya, yang dulunya dibangun di atas prinsip sufiyah, hasafiyah, batiniyah. Hasan Banna
Dakwahnya dibangun di atas prinsip sufiyah, kebatinan. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh para penerusnya dengan prinsip syiasiyah. Dan sepertinya mereka mulai mendapatkan angin segar dengan ditunjuknya gembongnya mereka sebagai ketua MPR. Wah, Tabligiyah, Jamaah Komporiyah menyimpang dari Shiratal Mustaqim dikarenakan pemahaman mereka terhadap dua kalimat syahadah yang menyimpang. Mengartikannya hanya dengan tauhid rububiyah, mengartikannya bukan dengan tauhid uluhiyah. Dakwahnya dibangun dengan mimpi-mimpi dari tokohnya dia Muhammad Ilyas. Ada yang semisal. Wah, ini ialah kelompok-kelompok yang menyimpang. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun tetap di atas prinsipnya sebagai dinul kamil, sebagai agama yang sempurna, menjelaskan kepada umat tentang berbagai macam aspek kehidupan mereka sesuai dengan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti seseorang yang masuk dalam manhaj salaf berarti dia telah masuk dalam upaya mengamalkan dinul Islam secara kamil. Dia harus bersiap-siap untuk dibimbing dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman salafun salih, untuk berislam secara kafah, berbicara tentang semua perkara kehidupan dengan dalil-dalilnya, dengan ayat-ayatnya, dengan hadis-hadisnya, dengan keterangan-keterangan para ulamanya. Ini khonafidina azakumullah, manhaj salaf sangat kamil, syamil, sempurna dan mencakup. Itu yang harus dipahami oleh kalian semuanya, wahai salafiyun, wahai kaum muslimun, supaya kalian jangan mau dibodohi oleh sebagian panser-panser tua yang terpengaruh dengan fikrah ikhwaniyah, hizbiyah, qutbiyah, sururiyah, yang kemudian dengan lugunya menyatakan bahwasannya akidah kita kembali kepada akidah salaf, tanzim kita kembali kepada tanzimul ikhwan, suluk akhlak kita kembali kepada jamaah komporiyah tabligiyah. Allahul musta'an. Orang ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah tidak memahami bagaimana sesungguhnya manhaj salaf itu, tidak memahami bagaimana sesungguhnya prinsip salaf itu. Prinsip salaf itu ikhwan fillah azakumullah sebagaimana yang saya terangkan tadi adalah dinul kamil, berbicara tentang masalah akidah, berbicara tentang masalah tauhid, tentang masalah ibadah, berbicara tentang masalah muamalah, masalah suluk, masalah akhlakul karimah, berbicara tentang masalah tanzim yang syar'i, berbicara masalah semuanya. Wah, ini semuanya perlu dipahami bersama ikhwan fillah azakumullah, supaya jangan sampai kita semuanya salah dalam memahami manhaj salaf, dan jangan sampai kita kemudian merasa teropini oleh sebagian kelompok-kelompok yang lainnya bahwasanya salafiyun Ahlussunnah wal Jamaah juga merupakan kelompok sempalan yang sama kayak mereka. Tidak. Tetapi sesungguhnya salafiyun Ahlussunnah wal Jamaah ialah sosok orang-orang yang berupaya untuk mengamalkan dinul Islam secara kafah, secara kamil, sesuai dengan prinsip mereka, sesuai dengan prinsip yang diajarkan atau yang diwariskan oleh mereka dari para ulama mereka, dari para atba'ut tabi'in, dari para tabi'in, dari para sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini khonafidina azakumullah sebagai pendahuluan sebelum nanti kita masuk insyaallah taala kepada beberapa poin prinsip-prinsip penting Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu kita bahas
supaya kita lebih memahami kembali bagaimana sesungguhnya prinsip dakwah, prinsip manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, as-salafun as-salih, as-salafiyun, hafizahumullah taala wa rahimahumullah. Allah taala alam bissawab. Mungkin kita istirahat dulu. Capek ya. Insyaallah taala kita teruskan setelah zuhur insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qana fitina azzakumullah. Setelah kita mengetahui bersama bagaimana sesungguhnya, siapa sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlul Hadith wal Athar, As-Salafiyun, di sepanjang zaman dan sepanjang masa. Dan setelah kita pahami bersama bahwa manhajus salaf itu merupakan agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri sebagai dinun kamil syamil, sebagai manhajun kamilun syamil. Maka insyaallah taala pada kesempatan siang hari ini akan sedikit kita singgung prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah, baik dalam perkara agama maupun dalam perkara yang lainnya. Dan barang siapa yang keluar dari prinsip ini atau sebagian dari prinsip ini nanti, maka dia dikhawatirkan akan keluar dari daerah Ahlussunnah wal Jamaah menuju ke lingkaran-lingkaran syaitan, al-firaqud dhalah, kelompok-kelompok sesat, yang bahkan nanti bisa dikhawatirkan bahkan keluar dari Islam itu sendiri. Ikhwana fiddina azzakumullah, prinsip yang paling mendasar dari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ialah ar-ruju' ila kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam aspek kehidupan yang ada, baik itu dalam perkara akidah, dalam perkara at-tauhid, dalam perkara ibadah, dalam perkara dakwah, dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlak, dalam perkara siasah, dalam perkara sosial, ataupun dalam perkara-perkara yang sifatnya keduniaan. Kewajiban untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ini merupakan sumber dasar daripada Islam itu sendiri.
Karena Islam yang murni sesuai yang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya tertera di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan tertera di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Semuanya ada di situ. Semua apa yang dibutuhkan oleh segenap umat manusia dan jin dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada di situ. Sehingga prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang paling asil, yang paling mendasar, yang nanti di atasnya dibangun sekian banyak usul yang lainnya, sekian banyak prinsip-prinsip yang lainnya, ialah keharusan kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang berbicara tentang masalah ini sangat banyak, yang menjelaskan kepada kita semua keharusan kembali kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dan janganlah kalian mengikuti dari selainnya, menjadikannya sebagai wali-wali. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lainnya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalian, maka tinggalkanlah. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat yang hasan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di abada, kitabullahi wa sunnati." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian semuanya tidak akan tersesat lama-lamanya sepeninggalku nanti. In tamassaktum bihima, apabila kalian semuanya berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah wa sunnati, kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu yang sempat kita baca tadi. Rasulullah mengatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan mendapati ikhtilaf yang sangat banyak. Fa 'alaikum bi sunnati, kata beliau, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan bimbingan setelahku. Juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang, sesuatu yang aku larang kalian daripadanya, maka fajtanibu, tinggalkanlah ia. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakannya, maka lakukanlah semampu kalian. Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menjelaskan kepada kita semuanya kewajiban untuk kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan prinsip yang paling mendasar yang ada pada Ahlussunnah wal Jamaah, yang ada pada salafiyun, yang ada pada ahlul hadis wal athar, mengedepankan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam semua pembicaraan mereka, dalam semua ucapan mereka, atau perbuatan mereka, atau segala aspek kehidupan mereka. Sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah Salafiyun dikenal dengan ahlul ittiba', orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adillahnya, dengan dalil-dalilnya, terkenal sebagai kaum muslimin yang senantiasa berdalil ketika berbuat, berdalil ketika berbicara, berdalil ketika beriktikad. Sehingga mereka bukan muqallidun, bukan orang-orang yang membebek. Prinsip ini qanafidina azakumullah, ini membantah sekian banyak prinsip-prinsip bid'ah yang muncul di kalangan kaum muslimin, yang kemudian dipasarkan oleh sekian banyak kelompok-kelompok sesat, baik itu yang mengedepankan akal pikirannya, taqdimul aqli 'ala an-naql, mendahulukan akal daripada an-naql, penukilan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian sangat gencar didakwahkan oleh Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, atau yang kemudian di zaman sekarang ini sangat gencar didakwahkan oleh New Mu'tazilah, semacam Hizbut Tahrir atau yang lain-lainnya, lebih mengedepankan akal daripada an-naql di dalam beragama ini. Demikian pula sangat gencar didakwahkan oleh orang-orang falasifah, orang-orang filsafat, filosof yang berkiblat kepada orang-orang kufar Yunan atau yang semisalnya. Itu semuanya akan terbantahkan dengan prinsip yang seperti ini, dengan adillah yang sangat qawiyah, yang sangat kuat, yang menunjukkan kepada kita keharusan